Sebagai orang asli Papua, saya dan tentunya banyak masyarakat di tanah Papua, mungkin lebih khusus lagi kelompok perempuan Papua, merasa bangga dan berterima kasih untuk Bapak Presiden Jokowi yang telah melantik Kakak Vince Mariciswebu sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, saya sendiri tidak punya kedekatan baik keluarga maupun kenal secara personal atau lebih dekat. Tetapi saya bisa mengenal dari karir kakak perempuan ini di Kementerian Luar Negeri, menjadi diplomat, ditugaskan beberapa kali di beberapa negara, terakhir menjadi wakil duta besar, wakil dubes untuk Republik Indonesia untuk India, dan sekarang dilantik menjadi Dubes RI untuk New Zealand. Ini kebanggaan untuk kami semua orang Papua, merasa bangga dengan Presiden Jokowi boleh memberi kepercayaan kepada kakak perempuan ini. Tetapi kebanggaan ini bukan hanya sekedar karena ada orang Papua yang dipilih, ada orang Papua yang ditunjuk, dipercayakan oleh pemerintah atau Presiden Jokowi untuk menjadi wakil pemerintah di beberapa negara-negara tetangga, yang membuat kita bangga karena karir yang kakak perempuan ini sendiri jalani kurang lebih 30 tahun, 38 tahun atau 30 tahun berkarir di Kementerian Luar Negeri. Ini tentu prestasi yang patut apresiasi. Karir yang baik sekali sampai meniti karir sampai akhirnya mendapatkan jabatan duta besar. Diberi kepercayaan untuk menjadi duta besar. Nah, ini sangat menginspirasi bagi kita, generasi muda Papua, perempuan Papua, dan semua kita untuk juga bisa belajar dari kakak perempuan ini meniti karir. Jadi bekerja di mana saja, di lembaga apa saja, di pemerintahan, di mana kita percaya bahwa waktunya pasti akan tiba, kita diberi kepercayaan ketika kita juga setia mulai dari perkara-perkara yang kecil. Tadi sih saya bilang saya tidak terlalu mengenal dari dekat, dari hubungan keluarga, karena kakak perempuan ini dari suku Sentani, yang saya tahu juga anak kepala suku, anak Kondowafi di Sentani, dan hari ini bisa menjadi simbol bahwa dia dipilih. Dan saya mau beri apresiasi bahwa menurut saya ini bukan sekedar karena kakak ini orang Papua, tetapi karena karir yang tadi saya sampaikan lebih 30 tahun di Kementerian Luar Negeri dengan sejumlah prestasi sehingga mendapatkan kepercayaan. Kalau saya sendiri tidak mengenal, tapi saya bisa mengenal karena ketika diberi kepercayaan untuk negara seperti New Zealand ini memang negara kecil, tetapi negara ini punya keunggulan di bidang pertanian, peternakan, dan juga pendidikan. Ini tentu negara ini luar biasa, dan siapapun yang dipercayakan menjadi dubes di negara ini tentu orang-orang yang juga punya kemampuan tertentu sehingga mendapatkan kepercayaan ini. Jadi untuk hubungan diplomatik antara Indonesia dengan New Zealand yang juga sudah berjalan sekian lama dan selama ini juga berjalan dengan baik, maka presiden atau pemerintah perlu menempatkan orang atau diplomat yang juga memang handal, yang bagus untuk menjaga hubungan diplomasi ini dan menguntungkan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jika dilihat dari isu yang lain selain daripada hubungan bilateral, pemerintahan, kerjasama, dan sebagainya, New Zealand ini juga salah satu negara di Pasifik yang isu Papua Merdeka juga menjadi sesuatu yang kuat di sana.
ketika kakak perempuan ini dipilih, saya kira juga ada pertimbangan yang lain. Jika saja negara ini merasa ketakutan atau kurang memberi respon dengan apa yang terjadi di New Zealand terkait dengan isu Papua, maka mungkin saja bukan kakak perempuan ini yang dipilih. Pasti ada orang lain, tetapi karena ada kepercayaan yang begitu besar dan kakak perempuan ini pasti dianggap mampu untuk menjaga hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan New Zealand, tetapi juga bisa menjembatani antara isu Papua di sana. Saya kira ini kepercayaan yang dan sekaligus tantangan yang luar biasa, dan saya harap dan mendoakan agar kakak perempuan ini tetap bisa mampu menjalankan tugas karena dia memang berkarir dan senior. Jadi ketika kakak ini dia dipilih di sana, saya pikir ada kepercayaan lebih dari Presiden Bapak Jokowi kepada kakak perempuan ini untuk bisa menjembatani itu, dan kita beri dukungan untuk hubungan diplomatik ini berjalan. Kakak punya karir juga tetap menanjak dan semua persoalan ini juga belum bisa. Nah, dari pendekatan ini yang saya sampaikan, negara yang punya keunggulan di bidang pertanian, peternakan, pendidikan, tapi juga dengan persoalan Papua di sana, maka kakak perempuan ini mendapat kepercayaan. Berarti bukan orang yang asal-asalan atau bukan orang sembarang, dia punya kemampuan untuk itu, makanya diberi kepercayaan. Dan karena itu saya harap kita semua dapat memberi dukungan yang baik kepada kakak dalam menjalankan tugas. Ya, harapannya kakak dapat dalam menjalankan tugas memberi yang terbaik kepada pengabdian kepada bangsa dan negara, sehingga kita pun diperhitungkan untuk bisa mendapatkan jabatan dan kepercayaan karena menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Dan saya yakin itu ada di kakak perempuan ini karena sudah lama berkarir di Kementerian Luar Negeri. Saya tidak ragukan itu lagi. Tetapi dengan kakak terus menorehkan prestasi seperti ini juga jadi kebanggaan bagi kita generasi muda dan generasi-generasi penerus dari kita orang-orang Papua. Kita punya adik-adik, kita punya anak-anak yang juga akan mengikuti karir dari kakak perempuan ini untuk menjadi diplomat atau bahkan sampai menjadi duta besar Republik Indonesia, bahkan bisa menjadi menteri luar negeri. Itu mimpi saya yang juga bisa dan ini kakak perempuan sudah tunjukkan, dan beberapa juga kita punya bapak-bapak yang pernah menjadi duta besar dipercayakan oleh pemerintah Indonesia. Artinya orang Papua juga punya keunggulan yang bisa dipercayakan. Nah, kebanggaan tersendiri bagi kita generasi muda Papua, secara khusus untuk kelompok perempuan Papua, ini kakak perempuan salah satu figur yang bisa dijadikan teladan yang baik untuk kita juga ikut berkarir dalam berbagai bidang kerja kita di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya harap kita ambil keuntungan dari wilayah ini, dan kita berharap pemerintah juga memberi ruang untuk Papua dan Papua Barat lewat posisi kakak perempuan sebagai duta besar ini mendatangkan keuntungan bagi kita. Toh orang-orang New Zealand, orang asli New Zealand juga ras Melanesia sama dengan orang Papua, dan kakak Vince ditempatkan di situ sebenarnya mendekatkan kita dengan, walaupun pemerintahan lebih dikuasai oleh orang-orang migran dari Inggris, Eropa ya, karena itu wilayah kerajaan Inggris, tetapi kita bisa belajar dari korupsi di New Zealand itu hampir 0%. Artinya tidak ada korupsi, karena itu negara itu bisa berkembang dengan baik. Paling tidak kita juga belajar dengan metode tata kelola pemerintahan di sana. Bagaimana pemerintah New Zealand menangani atau membuat kebijakan pembangunan untuk orang pribumi, orang Maori yang juga ras Melanesia, dan bagaimana otonomi khusus di Papua yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, di mana letak kesamaan dan perbedaan yang tentunya kita bisa ambil dan saling belajar untuk memberi keuntungan kepada kita orang Papua. Pendekatan-pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh negara, memperlakukan pribumi atau orang asli New Zealand, orang suku Maori itu, dengan apa yang dilakukan juga oleh pemerintah Indonesia terhadap orang asli Papua dalam bingkai otonomi khusus. Nah, dari sini kita bisa
membuat perbandingan tentu dengan mengambil hal yang positif untuk memajukan daerah kita. Intinya posisi kakak perempuan dengan jabatan duta besar ini sangat menguntungkan bagi kita. Karena itu selama beliau diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai duta besar, saya kira kita juga perlu memanfaatkan posisi kakak perempuan ini dengan baik supaya kita dapat manfaat dan keuntungan untuk generasi muda, tetapi juga untuk pemerintah di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Selamat dan sukses kepada Kakak Vince Mariceswebu yang telah dipercayakan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand. Selamat bekerja, sukses dalam tugas dan karir, menjadi kepercayaan pemerintah Indonesia, berkarya bagi bangsa dan negara, mengangkat nama Papua, menjaga nama baik keluarga dan tanah Papua untuk terus harum di kancah pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kakak dalam tugas dan tanggung jawab sebagai duta besar, tapi juga memberkati kakak dalam keluarga dan rumah tangga. Sukses selalu.